Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Planner, jumpa lagi dalam program podcast Development Planning Bapeda Provinsi Jawa Timur 2025. Untuk edisi kali ini, kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol lagi dengan rekan-rekan keluarga besar Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dengan sorotan kreativitas masyarakat melalui inisiatif lokal dalam mendukung tujuan Sustainable Development Goals yang sudah dibahas cukup banyak sekali. Dan kalau bicara soal kreativitas, kita ini mencakup banyak orang, karena kalau bicara soal pembangunan, tidak hanya akademisi, tidak hanya parlemen, tidak hanya eksekutif yang terlibat, tapi juga masukan dari publik, masukan dari masyarakat dengan berbagai macam potensinya, itu juga jadi pertimbangan. Kalau kita bicara soal kreativitas masyarakat, itu banyak sekali, karena kalau dipilah lagi itu ada ide-ide inovatif, ada masukan-masukan, baik itu individu maupun kelompok. Seperti apa konkretnya? Nah, itulah yang akan kita bahas pada podcast kali ini, dengan sekali lagi, sorotan tema kreativitas masyarakat melalui inisiatif lokal dalam mendukung tujuan SDGs. Kita punya akses ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur yang memang membidangi pembangunan. Ini saya coba nyapa yang putri dulu aja, karena the one and only di sini ada Ibu Dr. Nanda Dewanti Rupoko MSI, Komisi D DPRD Jawa Timur yang sudah rawuh. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Imam. Alhamdulillah, sehat nih Bunda? Alhamdulillah, pangestenipun. Alhamdulillah. Saya menyapa Bunda dulu karena Bunda paling ayu di sini. Paling cantik ya? Paling cakep. Nah, perempuan dah. Dan kita juga punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Nanda Sate PMSI, beliau juga dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Sate, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi, Pak. Terima kasih. Wah, ini kita ketemu terakhir 1 tahun lalu, Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Dan kita juga punya kesempatan masih bersama rekan-rekan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Kusnul Arif Esos, yang juga bersama-sama kita dan semakin ganteng saja. Pak Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Aiman, sehat ya? Alhamdulillah. Saya katakan makin ganteng karena di sini pakai kopiah, pakai kacamata. Dan brewoknya makin tebel gitu loh. Luar biasa. Makin mantap. Mulai memutih juga rambutnya Mas Oh, Aiman. sudah mulai menggeser ke dunia hitam ya. Oke, baik. Kita juga dari kalangan akademisi menghadirkan akademisi dari Universitas Erlangga, Dr. Andes Ekonomi Bambang Eko Aviatno, MSc, PhD, yang juga sudah rawuh bersama-sama kita di studio kami di Provinsi Jawa Timur. Pak Bambang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi menghadap, wah ini ono kotipe pisan cocok. CC gitu, bukan Jumatan gitu ya. Biar santun Oh, aja. biar santun, alhamdulillah. Baik, saya coba akses dulu bergabung dengan informasi pertama yang sangat menarik, karena kalau bicara soal SDGs dan juga kreativitas masyarakat, ini mungkin penjabarannya dulu aja. Saya ke siapa kira-kira? Pak Arif atau Pak Sati bisa, atau Bunda mau memberikan informasi? Pak Sati dulu, baik. Saya mohon izin. Saya ngangsu kabar dulu. Kalau kita bicara kreativitas masyarakat dalam konteks keterlibatan publik dalam membangun atau merancang perencanaan pembangunan jangka menengah, itu apa yang maksud Pak Arif? Kreativitas masyarakat? Ya, terima kasih Mas Aiman. Jadi ketika bicara kreativitas lokal, bicara inisiatif, memang ada satu hal yang kemudian berbeda daripada biasanya. Sebuah tindakan, ide, kemudian inisiatif yang kemudian mampu menyelesaikan persoalan-persoalan lokal, diselesaikan secara kearifan lokal. Karena semua daerah, semua persoalan ini kadang case kaustik mampu diselesaikan di satu titik, tapi belum tentu dengan cara yang sama bisa diselesaikan di titik yang berbeda. Jadi ketika bicara kreativitas masyarakat, berarti adalah kemampuan warga, kemampuan masyarakat untuk menemukan solusi baru atau cara yang berbeda dalam menghadapi setiap persoalan. Dimulai dari lingkup yang paling mendasar, dari akar rumput, apakah itu kelompok masyarakat, kemudian kelompok atau community, kemudian ada di masyarakat desa, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu Mas. Baik, saya coba ngintip, ngerpek ini Nyun Sewu. Kalau kita coba bongkar dari SDG Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan PBB, itu ada belasan tujuan, ada belasan goals yang ingin dicapai. Satu diantaranya adalah pengentasan kemiskinan, kemudian pendidikan berkualitas. Nah, saya coba beralih ke the power of emak-emak ini ya. Karena biasanya kalau pendidikan gitu ya, soal kemiskinan, itu pasti kaum ibu yang paling peduli. Pripun, Bu Dewanti, kalau bicara soal SDGs dalam konteks kreativitas, keterlibatan publik memberikan masukan, monggo. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Arif tadi, setiap daerah mempunyai situasi kondisi yang berbeda. Kemudian penyelesaian pun berbeda. Untuk masalah pendidikan, memang secara
global. Kita tahu bahwa ini nanti anak pendidikan yang harus ditempuh itu 12 tahun atau gimana gitu ya. Tetapi itu secara global. Kemudian apa yang dilakukan di setiap daerah itu pasti berbeda. Contohnya saya kebetulan dari daerah Malang Raya. Batu itu salah satu daerah Malang Raya, itu kecil cuman 3 kecamatan. Tetapi antara kecamatan satu dengan yang lain itu soal pendidikan itu sangat berbeda. Jadi kalau di tengah kota itu kita effortnya tidak perlu banyak, mereka sudah dengan sadar untuk bisa menyekolahkan anaknya sampai setinggi mungkin orang tua bisa menyekolahkan. Tetapi lain lagi kalau yang sudah agak di atas, itu perlu pendekatan sosial budaya yang berbeda. Jadi karena saya pernah ketemu sama ibu-ibu dengan anak baru SMP gitu, saya tanya kelas berapa? Kelas 3 itu kelas berapa? Kita sekarang kan kelas 7, 8, 9 gitu ya. Kelas 3 SMP kelas 9. Kelas 9 ya. Habis ini mau ngelanjutin ke SMK atau ke apa? Boten, ibunya yang jawab. Boten, kula rabeaken mawon. Loh. Kenapa seperti itu? Karena salah satunya adalah biaya. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kita tidak bisa di Batu yang lingkupnya kecil tidak bisa menyamakan semua harus ini. Tapi bagaimana pendekatan? Kenapa nggak ada biaya? Kita ajak ngomong, akhirnya ada biaya dari pemerintah, ada itu kemudian bisa orang tua itu berpikir berbeda. Jadi mau menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Hal-hal seperti itu memang harus kita bedah, kemudian dirinci satu-satu apa persoalannya, dan kepala daerah dan stafnya itulah yang mempunyai kemudian program untuk bisa melakukan pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat, bahwa pendidikan harus 12 tahun. Siap. Seperti itu Pak Imar. Kita bergantian, saya juga penasaran, dalam SDGs juga disebutkan bahwa potensi lokal berupa potensi budaya, potensi masyarakat ini juga dipertimbangkan. Nah, dalam konteks membangun dan menyusun RPJMD, Komisi D sebagai mitra dari eksekutif pasti terlibat. Dan saya ke Pak Satip dengan sewu, dalam SDGs itu juga ada concern pada sumber daya manusia. Kalau bicara tadi seperti kata Pak Arief, kata Bunda Dewanti, bahwa manusia itu penting gitu. Pripun kalau dari kacamata Pak Satip ya? Ya, memang gini ya. Kalau kita melihat konsep dari SDG itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Ini satu cita-cita yang sangat mulia, karena di sini kita bicara kaitannya dengan persoalan yang paling mendasar tentang kemiskinan, sampai kaitannya dengan bagaimana kita melindungi planet kita ini dan lingkungan dengan 17 tujuan itu kan gitu ya. Betul. Nah, dari sini sebenarnya di sini pemerintah sudah melakukan hal semacam itu. Cuman di sini itu yang harus kita lihat, pola pembangunan yang ada di Indonesia ini sudah mengalami pergeseran dari zaman Orde Baru ke Orde yang sekarang. Kalau dulu itu kan betul-betul hanya bottom up. Nah, betul-betul top down. Kalau sekarang bottom up. Lah, akhirnya ada yang sebagian bottom up, sebagian top down, akhirnya ketemu menjadi sinkronisasi. Nah, seperti apa yang Jenderal sampaikan tadi, bahwa ketika kita ingin menggairahkan satu kondisi perekonomian di semua wilayah, kita sadar bahwa Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, juga terdiri dari ribuan suku bangsa. Nah, dari situlah maka masing-masing potensi itu harus kita rangsang untuk bergerak. Karena apa? Ketika di sini pola pembangunan itu lebih banyak condong berasal dari bottom up, maka ketika eksekutif akan lebih mudah. Karena seperti realita yang ada sekarang, banyak kita lihat. Contoh sederhana, BPJS saja. Ternyata masih banyak masyarakat kita belum menerima BPJS. Nah, ini kebanyakan apa? Masih top down. Nah, bottom up sebenarnya lewat mana? Kita ini kan wakil-wakil rakyat ya. Kita secara periodik
ada yang namanya fasilitas dari negara itu melakukan pertemuan dengan masyarakat. Saat reses itu boleh. Saat reses salah satunya seperti itu. Nah, dari situlah maka muncul harapan-harapan dari masyarakat, persoalan-persoalan masyarakat ini kita kemas, kita bawa ke eksekutif, kemudian oleh eksekutif harusnya, tanda kutip, harusnya ini menjadi sebuah masukan yang harus diolah dalam dapur yang ada di Bapeda. Karena kita kalau bicara kata pemerintahan Provinsi Jawa Timur, kita tuh punya BRIDA loh. Ini luar biasa harusnya gitu loh. Sehingga BRIDA ini mampu menangkap kondisi-kondisi lapangan yang ada, baik itu di wilayah satu dengan yang lain. Kira-kira yang masyarakat sini ini kira-kira potensinya apa sih? Butuhnya apa juga? Kemudian ketika kita tahu potensinya, masyarakat masyarakat di sini itu seperti apa sih tahapan terhadap potensi yang dimiliki? Apakah ada kreativitas yang mereka miliki dalam rangka untuk mengembangkan? Nah, ketika kita bicara mengembangkan, maka di sini segala potensi akan terungkap. Salah satunya ekonomi pasti, kemudian budaya setempat. Nah, ini yang harus kita lakukan, sehingga saya ingin mengatakan bahwa antara eksekutif dan legislatif, kalau kita ingin tujuan pembangunan khususnya kaitannya dengan SDG tercapai, ini harus ada satu kolaborasi. Nah, tanpa kolaborasi, ya akhirnya target SDG 2030 bisa utopis. Bukan saya pesimis ya, bukan pesimis. Tapi kan kita bisa membaca indikator-indikator untuk menuju 2030. Enggak. Nah, seperti itu. Kalau bicara soal kolaborasi, Smart Planner, kita kebetulan program kita ini punya jargon kolaborasi tanpa batas. Nah, bagaimana kolaborasi akademisi untuk memberikan catatan dan masukan? Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang Nyun Sewu, dari belasan item dalam SDG sebagai tujuan pokok, kemudian diturunkan atau diwecawantakan dalam sebuah eksekusi atau rancangan. Sebenarnya tantangan seperti apa yang dihadapi pemerintah provinsi katakanlah untuk merancang dan memantau kebutuhan 38 sekian kabupaten kota, Pak? Monggo. Makasih Mas Iman. Pertama ya kalau kita lihat ada 17 tujuan ya. Sustainable Development Goals ini yang paling mendasar itu adalah yang terkait dengan kemiskinan. Ya. Nah, kemiskinan ini apalagi tempo hari juga sempat ribut dengan Bank Dunia, mestinya 60% atau apa. Nah, sekarang katakanlah Pemprov ini sudah mencapai kurang lebih 9,5% ya, kelompok yang penduduk yang miskin. Nah, cuman dengan dikaitkan targetnya pemerintah pusat yaitu 4,5–5% untuk tahun 2029 ini, mampukah Jawa Timur ini harusnya sebagai leading? Ingat di tataran provinsi lain Jawa Timur itu posisinya masih di tengah-tengah ya. Bahkan sudah kesalip sedikit sama Jawa Tengah itu, yang padahal sebelumnya lebih tinggi Jawa Tengah kemiskinannya. Nah, mengatasi kemiskinan inilah khususnya di dalam ada berbagai hal ya, ada 3 pokok yang dilakukan oleh pemerintah itu. Kalau ingat Perpres zamannya Pak Jokowi kemiskinan ekstrim itu, pertama meningkatkan pendapatan masyarakat itu memang kunci. Kedua itu adalah mengurangi beban, dan ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah, yang butuh kreativitas masyarakat ini yang meningkatkan pendapatan ini. Nah, khususnya kalau kita lihat sektor di Jawa Timur ini mulai dari sektor pertanian, kemudian sektor perdagangan, industri, terus konstruksi maupun penyediaan makanan minuman. 5 sektor itu yang paling besar penyerapan tenaga kerjanya untuk meningkatkan pendapatan. Nah, itulah harapannya bagaimana kreativitas masyarakat ini mampu didorong oleh pemerintah sebetulnya.
Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Bambang barusan bahwa kunci atau PR besar dan lama kita adalah mengentas kemiskinan. Setahu saya dalam beberapa periode kepemimpinan Provinsi Jawa Timur dengan berganti-ganti gubernur, mengentas kemiskinan merupakan satu di antara agenda besarnya itu. Kalau bicara dalam konteks kreativitas dan keterlibatan publik, Pak, seperti apa sih ya supaya publik itu sadar bahwa aku sih melarat, warga aku sih kurang, ini saya butuh akeh gitu ya. Terus memberikan masukan pada pemerintah sebagai penyusun perencanaan, membahas dengan rekan-rekan parlemen. Gimana Pak Ari? Ya, kita bicara secara kompleks dan komprehensif, Mas Aiman, ketika bicara SDGs, ketika bicara kemiskinan secara makro. Bahwa kita ada RPJMD yang kemudian disusun untuk menjadi guidance penyusunan RKPD dan seterusnya untuk 5 tahun ke depan. Ada visi dan misi gubernur, tentunya orientasinya juga bicara bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Mensejahterakan masyarakatnya, betul. Betul. Kemudian ketika kita sandingkan dengan tema kita pagi hari ini, kita bicara kreativitas lokal, maka yang utama dan terutama adalah bagaimana kita menggali kompetensi yang ada di setiap daerah. Kompetensi yang kemudian bisa diterapkan dan memberikan dampak sosial maupun ekonomi secara masif. Contoh misalkan kalau kita bicara di tataran SDGs yang ke-12 terkait dengan konsumsi dan produksi secara berkelanjutan, insya Allah begitu. Bagaimana ketika dalam satu kelompok desa atau kelompok masyarakat ini muncullah yang kemudian sebuah ide kreatif, inovasi lokalize, mengelola sampah untuk menjadi bahan yang kemudian nanti bisa memberikan nilai ekonomis. Kemudian ketika kita sampaikan juga bahwa adik-adik kita generasi milenial ini yang tentunya paham betul terkait dengan digitalisasi, bagaimana ada banyak literasi-literasi maupun diskusi-diskusi yang membuka wacana terkait dengan digitalisasi maupun bermedia sosial yang baik. Nah, upaya-upaya ini ketika nanti kita optimalkan, saya meyakini ada sisi positif dari sisi pertumbuhan ekonomi. Ada sisi positif yang nanti akan meningkatkan hajat hidup masyarakat yang ada di sekitar. Jadi sekali lagi ketika bicara kreativitas lokal, memang di antara adalah bagaimana kita menganalisa sebuah kompetensi masyarakat maupun kompetensi alamnya, Mas Aiman. Mungkin kalau bicara di Batu yang kaya akan perkebunan budaya, bagaimana masyarakat di Batu ini mengolah hasil pertanian tidak hanya kemudian dipasok ke restoran, dipasok ke pasar, tapi bagaimana diolah menjadi sajian oleh-oleh yang menarik. Ini saya ingat Bunda soalnya habis dikasih gitu kan, ada keripik, ada banyak keripik gitu. Bahkan keripik ini saya juga kaget begitu saya buka itu Bunda, ada keripik brokoli lah. Yang selama ini kita ketemu brokoli hanya di sayur sop gitu misalkan Mas Aiman. Sekarang ini sudah dijadikan keripik. Jadi ada nilai lebih. Hasil komoditi pertanian ini tidak hanya kemudian untuk sayur, hanya untuk kebutuhan masak-memasak, tapi ada camilan sehat. Dan tentunya kalau ini dikelola dengan baik, ada sinergi dengan digitalisasi, tidak menutup kemungkinan kemudian hasil ini bisa kita expand, bisa kita ekspor ke luar negeri, Mas Aiman. Tidak hanya sayur, buah-buahan. Kalau keripik nangka ini sudah sangat familiar. Keripik apel sudah keripik sangat familiar, keripik pisang familiar. Sekarang jadi apa lagi? Bahkan cabai itu sekarang dibuat keripik. Oh iya? Baru tahu saya malah. Cabai itu bisa dibuat keripik onion ring ya, bawang bombay itu ya begitu. Itu juga bisa dibuat keripik. Artinya ada kreativitas lokal, ada inovasi-inovasi lokal yang sekali lagi tidak hanya sumber daya manusianya, tapi ada kompetensi di wilayah, di daerah itu. Taruhlah di sisi lain, saya melihat di beberapa kabupaten ada potensi wisata yang bagus gitu kan. Bagaimana kemudian didevelop sebuah ekowisata yang ramah lingkungan. Ada lagi mungkin ketika bicara di bidang kesehatan, saya berharap tidak hanya kemudian inovasinya atau kreativitas lokalnya ini ada petugas posyandu yang kemudian mencatat dan semuanya, tapi memberikan sebuah literasi yang berbeda, yang berbeda dengan harapan
ibu-ibu misalkan, yang ibu-ibu menyusui misalkan, ini ada sebuah panduan yang kemudian mereka sangat memahami terkait dengan kebutuhan gizi, terkait dengan kebutuhan apapun itu, termasuk kebutuhan anak atau asinya ini, Mas Aiman. Iya. Luar biasa, makin pelan-pelan makin seru. Smart Planner, selamat datang juga yang baru bergabung dalam podcast Development Planning Bapeda Provinsi Jawa Timur 2025. Tema besar kita adalah kreativitas masyarakat melalui inisiatif lokal dalam mendukung tujuan SDGs, Sustainable Development Goals, yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan kita punya akses bergabung dengan Dr. Andes Satip MSI, beliau adalah dari Komisi D DPRD Jawa Timur. Juga ada Pak Husnul Arif yang tampil semakin keren gitu ya dengan jenggotnya, dari Komisi D DPRD Jawa Timur. Dan kita juga punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Bunda Dewanti Rumpoko, juga dari Komisi D DPRD Jawa Timur. Dan ada akademisi, ada Pak Bambang dari UA atau UNER Pak ya? UNER gitu ya, UNER. Saya popnya jadi UA gitu. Saya dari Pak Satip ini saya masih belum lego dengan jawabannya Pak Arif tadi. Perlunya kreativitas masyarakat dalam konteks keterlibatan SDGs. Apa sih pentingnya Lewong? Kan kadang-kadang ngumpulin banyak orang itu banyak masukan, makin ruwet Pak gitu. Ribet Pak ya? Iya, memang ya kalau kita tidak mau ruwet ya udah usah berpikir seperti itu. Persoalannya gini loh Mas Iman. Kita ingat Indonesia itu pernah mengalami musibah di tahun 98, 1920. Kondisi ekonomi waktu itu sangat carut-marut. Tapi ternyata apa? Ternyata dari perekonomian justru yang masih mampu bertahan itu UMKM. No. Ya. Terus kemudian ditambah lagi ketika di COVID-19. Yang masih mampu bertahan hanya UMKM. Ya. Nah, UMKM ini kan bagian dari kreativitas masyarakat. Nah, ini yang menjadi luar biasa. Nah, dari situlah makanya sebenarnya di masyarakat kita ini sudah luar biasa. Memang kan gini ya, kreativitas itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Ketika kita bicara coba ke belakang, ketika masa dikolonialisasi, kreativitas masyarakat khususnya pemuda lebih banyak bagaimana caranya kita bisa berjuang untuk merdeka. Akhirnya berdirilah organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Yong macam-macam. Iya, Akhirnya terjadilah Sumpah Pemuda berdiri. Ini bentuk kreativitas dari masyarakat Indonesia yang dimotret oleh pemuda. Waktu itu gitu ya. Nah, kemudian ketika di era 45 ke atas ini sudah berbeda. Terus kemudian ditambah lagi ketika era reformasi ini berbeda. Nah, sekarang perkembangan luar biasa. Karena adanya reformasi, globalisasi, ibaratnya negara tanpa batas. Nah, dari sini akhirnya masyarakat Indonesia, khususnya pemuda yang punya energi yang sangat besar, kemudian daya serap yang masih fresh dibandingkan yang mantan pemuda ini. Jadi kita mantan pemuda ya. Ini harus negara hadir di situ lewat pemerintah dalam rangka memberikan ruang bagi mereka dalam rangka untuk mengaktualisasi diri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, dari sinilah akhirnya terbukti. Biasanya kalau orang Jawa itu kan gini, baru iso mikir, baru iso berbuat, lalu kepepet. Nah, menarik. Iya kan? Ya. Dari situ. Nah, dari situ akhirnya daya kreativitas kita itu muncul. Nah, ketika kreativitas kita itu muncul, maka pemerintah harus hadir memberikan ruang bagi mereka. Bagaimana mereka bisa mengeksplor diri, bagaimana mengeksplor kelompok-kelompok tersebut. Kita selalu ingat gini, sesederhana apapun, sekecil apapun ide kita, kalau di sini kita laksanakan bersama-sama, akhirnya bisa merubah satu keadaan. Bisa menjadi sebuah ide besar, kreativitas besar. Nah, ketika hal ini terjadilah, maka tugas pemerintah di sini bisa memberikan ruang, memberikan jalur-jalur bagaimana kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini bisa berkembang. Ketika ini bisa berkembang, apa yang menjadi target SDG kaitannya dengan yang paling dasar kebutuhan kita tentang penghapusan kemiskinan, ini relatif akan lebih mudah tercapai. Jadi kembali lagi ke masyarakat, bagaimana kita itu termasuk kita ini kan gitu ya. Masih kita bagian dari pemerintah ya. Harus mampu berikan ruang. Nah, dari sinilah makanya kita selalu harus mampu menyerap apa yang ada di masyarakat karena kita wakil masyarakat gitu loh. Wakil rakyat. Ketika di sini ada potensi, khususnya di dapil kita seperti yang disampaikan oleh Budi Wanti tadi,
misalkan yang ada di Batu, nah ini harus kita angkat. Kemudian yang ada di wilayah saya misalkan, karena saya perwakilan sana, ini harus kita angkat. Nah sekarang kan sudah banyak ya, contoh yang sederhana, masyarakat tepi hutan, yang selama ini hanya menggantungkan pada pertanian hutan, tapi di situ bisa membaca ternyata potensi ini kalau ini bisa dieksplor, bisa menjadi wisata yang luar biasa. Siap. Akhirnya muncullah kelompok sadar wisata Darwis. Nah ini kalau kita bina, terus kita fasilitasi oleh negara, kelompok ini bangkit, akhirnya kan di masyarakat ini akan bangkit semua. Betul, setuju. Kalau bicara soal kelompok, tadi juga Pak Satip cerita tentang pengalaman masa lalu di mana kita dilanda krisis termasuk pandemi, di mana the power of mama ini yang betul-betul menjadi penyelamat Jawa Timur sekaligus penyelamat Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi. Nanti kita bahas pada sesi kedua, Bunda. Ya, Pak Bambang juga penasaran. Saya juga ingin tahu dari kacamata panjenengan poros pilih sepuh gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa dapatkan perspektif keterlibatan kaum muda. Karena sekarang ini generasi muda betul-betul ingin ikut andil sekaligus memberikan masukan. Tinggal katumnya seperti apa nanti kita bahas pada sesi kedua nih Pak. Smart Planner, kita masih bersama dalam program podcast Development Planning Bapeda Provinsi Jawa Timur 2025. Kita kembali sesudah berikut ini ya. Kolaborasi tanpa batas.